Selamat malam Bu Ayu, saya Levin Ferul, nomor absen 19, kelas 10 IPA 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan khotbah tentang ayat yang saya pilih sendiri, yaitu Amos 4-6. Isi dari Amos 5 ayat 4-6 yaitu, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Oke, mari kita mulai memasuki khotbahnya. Oke, carilah Tuhan berarti berusaha, berjuang, atau bekerja keras. Carilah Tuhan dalam terjemahan lain artinya yaitu pandanglah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yaitulah kembalilah kepadaku. Tuhan tidak hilang, justru kita mungkin yang sedang terhilang. Kita yang keluar dari kandang kita yang tersesat. Tuhan tetap berada di tempatnya, tetapi kitalah yang sering melenceng keluar dari jalur Tuhan. Ada 3 kata penting dalam Amos 5 ayat 4-6 dan merupakan peringatan dari Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel, dan peringatan tersebut juga menjadi seruan pada zaman kita hidup sekarang ini. Nah, 3 kata peringatan tersebut yaitu: 1. Carilah aku, Allah, kamu akan hidup. Dan jangan kamu cari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Pengertian kata mencari yaitu berusaha untuk mendapatkan, menemukan, memperoleh. Berusaha untuk mendapat, memiliki. Mengapa Tuhan ingin mencari dia? Carilah itu juga berarti pilihan kita. Kita bebas untuk memilih cara dan jalan hidup kita, dan bebas juga untuk memilih siapa yang akan kita temui. Cara dan jalan hidup yang kita pilih itulah yang akan menentukan hasil dari hari-hari yang akan kita jalani. Jalan itu akan memberikan kita tujuan, dan pada akhirnya kalau terus telusuri pilihan jalan hidup kita akan memimpin kita kepada satu perhentian. Yang kedua yaitu carilah Allah, bukan rumah Allah. Semua tempat yang istimewa, yaitu contohnya Betel, Gilgal, dan Beersheba, menjadi populer karena Tuhan yang menyatakan kemuliaannya ketika kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan, maka itu menjadi tempat yang bersejarah. Demikian juga pada zaman sekarang ini masih ada kecenderungan orang berpikir bahwa ketika hadir dalam ibadah itu satu kewajiban rohani yang memberikan kontribusi dalam keselamatan, berkah, dan mukjizat. Yang ketiga yaitu adalah kamu akan hidup, merujuk kepada suatu keadaan di mana Tuhan berkenan atau senang untuk ditemui. Bahkan ada suatu jaminan dari Allah bahwa setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukannya. Yang terakhir yaitu jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Betel artinya adalah rumah Tuhan. Betel adalah sebuah tempat yang memiliki peristiwa-peristiwa penting. Di Betel inilah Yakub dari perjalanan dari Sheba ke Haran mendapat penglihatan malaikat turun naik dalam tangga ke surga. Dan untuk kedua kalinya dia mendengar Allah berbicara kepadanya. Dan Yakub yang kemudian menjadi Israel membangun altar di tempat ini. Nah, lalu Gilgal artinya yaitu bergelombang atau berombak atau juga menggelinding.
Gilgal adalah tempat perkemahan pertama bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Gilgal adalah tempat di mana Abraham pertama kali mendirikan mezbah, tempat Samuel mempersembahkan korban di hadapan tabut Allah. Ketika tabut tidak berada Shiloh dan Gilgal, disinilah umat Israel menyatakan kesetiaan kepada Saul, raja yang diizinkan Tuhan karena mereka memintanya. Beersheba atau Beersheba adalah sumur ketujuh yang kemudian disebut sumur kelimpahan, yaitu sumur yang digali oleh Bapak Abraham, yang kemudian digali lagi oleh Ishak, dan menjadi tempat favorit bagi bapak leluhur Israel saat ini. Di sanalah Abraham menyebut nama Allah dengan Allah yang kekal. Di sini juga kisah Allah menampakkan diri kepada Ishak, dan kemudian Ishak mendirikan mezbah. Di sini juga Yakub mendirikan mezbah untuk Tuhan, dan kemudian mendapat perwayuan bahwa Tuhan menyertai dia sampai ke Mesir. Nah, dari khotbah barusan, apa sih yang dapat kita hayati dari bacaan kita hari ini? Yang pertama, carilah Tuhan, jangan mencari battle. Artinya, carilah Tuhan. Itu bukan rumahnya Tuhan atau kondisi fisiknya Tuhan. Semua tempat yang istimewa dan ternama ada karena Tuhan menyatakan kemuliaannya di sana. Ketika kemuliaan Tuhan sudah datang dan meninggalkan, maka itu menjadi tempat yang bersejarah. Bethel, Gilgal, dan Beersheba adalah contohnya. Demikian juga pada zaman sekarang ini, masih ada kecenderungan orang berpikir bahwa ketika hadir dalam ibadah itu ada satu kewajiban rohani yang memberikan kontribusi dalam keselamatan, berkat, dan mukjizat. Yang kedua, yaitu adalah sumber berkat adalah Allah, bukan tempat kehadiran Allah. Ada orang berkata, saya beribadah di tempat ini karena di sini berkatnya melimpah. Saya beribadah di gereja ini karena mukjizat sering terjadi. Saya beribadah di tempat ini karena pengajarnya dalam dan mengubah hidup. Begitu khotbah dari saya mengenai Amos 4-6. Semoga khotbah hari ini dapat jadikan pedoman hidup, dan selamat malam.